Katanya orang Kristen bertahun-tahun, berbulan-bulan, kok kalah sama orang yang baru mengenal Tuhan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Malah mereka yang lebih besar pengorbanannya, mereka yang lebih besar rohnya menyala-nyala. Maka dari itu jangan sampai kalian menjadi yang terakhir. Mereka yang menjadi terdahulu. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kalian menjadi orang Kristen dari lahir, lalu kalian menjadi orang yang terkemudian. Orang yang terkemudian yang tidak pernah percaya kepada Bapa sama sekali, tetapi sekali diperlihatkan, sekali diberi mimpi, mereka langsung percaya, itu menjadi yang terdahulu. Terdahulu, ingat itu. Harusnya kalian malu itu, malu. Menjadi orang Kristen tapi tidak percaya akan kuasa Bapa sama Elohim. Tidak percaya akan mujizat-mujizatnya, tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus. Kalah dengan mereka-mereka yang sekali kujumpai lewat mimpi, lewat penglihatan. Roh mereka lebih berkobar-kobar, mereka lebih berkorban, rela berkorban, mau mengorbankan apa saja, hartanya, nyawanya, hanya untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Bapakku sama Elohim. Tetapi kalian yang sudah bertahun-tahun tidak mau, tidak berani berkorban, tidak berani menyampaikan benar firman Tuhan. Ingat itu, jangan sampai kalian menjadi yang terakhir atau yang terkemudian. Mereka yang menjadi terdahulu. Ingat itu. Masuk surga itu tidaklah mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya. Masuk surga itu harus pikul salib, bayar harga, rela berkorban. Dibilang lagi bayar harga tidak ada di Alkitab. Hei, bayar harga itu maksudnya kamu sakit, itu namanya sudah bayar harga. Seperti si Agus ini, papanya si Wita ini, dia dulu selingkuh. Tetapi aku izinkan dia sakit stroke agar apa? Agar dia bertobat. Agar dia bertobat. Dia itu artinya bayar harga. Bayar harga dengan sakit. Bayar harga itu maksudnya namanya proses, hai manusia. Bayar harga itu namanya proses. Proses yang kalian jalani setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Gitu aja kalian tidak mengerti. Itulah yang dinamakan Kristen bertahun-tahun. Itu namanya kalian mengenalnya secara teoritis, bukan secara pribadi. Pikul salib. Pikul salib juga sama aja dengan proses. Jadi proses itu, kalau orang dunia bilang proses. Kalau orang percaya bilangnya pikul salib, bayar harga, rela berkorban. Gitu aja kalian tidak mengerti. Gimana kalian mau masuk surga kalau kayak gitu aja kalian tidak mengerti? Mau masuk surga tetapi kalian tidak mau pikul salib, bayar harga, rela berkorban, mengorbankan waktu, pekerjaan, mengorbankan apapun itu, harta. Aku suruh beri, tidak mau memberi. Aku suruh kalian untuk memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi, kalian tidak mau. Kalian melihat uangnya, kalian melihat semuanya. Percayalah, ketika aku suruh kalian, ketika aku mengizinkan sesuatu terjadi, aku akan bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah setengah-setengah, Bapakku sama Elohim tidak pernah setengah-setengah. Justru manusialah yang setengah-setengah datang kepada Bapakku sama Elohim. Ketika aku sudah memberikan kalian berkat, kalian mengucap syukur dalam berkat itu, lalu kalian meninggalkan Bapakku sama Elohim, lalu Tuhan goodbye. Apakah itu pantas yang dinamakan disebut nama anak Allah? Ketika aku perhadapkan kepada penderitaan, kalian tidak mengucap syukur, kalian malah menghujat pekerjaan Roh Kudus, kalian menghujat Roh Kudus, kalian menghujat Roh Kudus, kalian menghujat pribadi Bapa Yahweh sama Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Nama Bapa Yahweh, Yesus sama Elohim itu adalah nama yang kudus. Hanya orang-orang tertentu juga yang bisa menyebutkan nama Bapa Yahweh sama Elohim. Yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itulah yang tahu, yang mengenal siapa nama Bapa Yahweh sama Elohim itu. Untuk dunia mengatakan saja, katakan saja Tuhan Yesus Kristus. Kalian saja tidak percayakan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalian mau percayakan kepada Bapa Yesus Elohim? Jadi ngapain kalian sebut nama Bapa Yesus Elohim kalau kalian tidak percayakan Tuhan Yesus Kristus yang kalian sebut itu Isana Maryam? Jadi jangan sembarang-sembarang kalian menyebut nama Bapa Yahweh Elohim. Tidak dibilang lagi tidak ada di Alkitab. Makanya baca. Jangan hanya sekedar teori-teori saja yang kalian baca itu firman Tuhan. Semua dibilang tidak ada di Alkitab, tidak ada di Alkitab. Bilang aja kalian malas baca Alkitab. Semua itu ada di Alkitab.
Hanya memang rahasia-rahasia surgawi itu tidak ada di Alkitab. Dan namanya juga rahasia. Aku tekankan sekali lagi, rahasia. Kalau rahasia itu tidak sembarang orang tahu. Jadi bersyukurlah kalian yang masih bisa melihat kesaksian di YouTube yang menceritakan tentang alam roh, tentang mimpinya, tentang penglihatannya, karena tidak semua orang mendapatkan mimpi atau penglihatan yang sama. Itu semua berbeda-beda, semua itu ada porsinya masing-masing. Kalian tidak bisa menghujat mimpi mereka, kalian tidak bisa menghina mimpi mereka, ya, karena mimpi-mimpi mereka, penglihatan mereka itu dari Bapa Surgawi Elohim. Kecuali orang-orang dunia atau si L, anak-anak L, pasukan 66, yang tidak mau dikalah saingkan. Itu. Maka dari itu, hiduplah dalam roh dan kebenaran firman Tuhan, agar kamu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar atau yang tidak benar. Hiduplah dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Jangan sibuk menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, jangan sibuk menghina kesaksian-kesaksian orang lain, tetapi kamu lupa akan dirimu sendiri. Yang ada kamu tertinggal. Yang ada kamu tertinggal, sayang, tertinggal. Itu. Yang ada kamu tertinggal dan tertinggal, dan kamu akan menyesali semua itu.